telah mengadakan pertemuan bersama seluruh wali murid SMK Nurul Jadid beberapa bulan yang lalu. Sesuai dengan surat keputusan, wali murid siap mengawal dan berkomunikasi dan berkomitmen untuk saling berkomunikasi dan menjaga peserta didik kita. Walhasil, banyak dari murid-murid kita perkembangan yang signifikan, dari segi kompetensi, dari segi akhlak dan moral, dan juga yang lainnya. Perkembangan tersebut sebagai bentuk kemajuan dari sekolah ini, SMK Nurul Jadid tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru. Dalam hal ini saya mengundang Kajur TKJ, Kajur Multimedia, ada Kajur RPL, ada Kajur DD, dan ada Kajur API. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dalam hal ini saya selaku calon guru penggerak yang sudah melewati selama 22 bulan untuk mengikuti baik daring maupun luring. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Saya ingin mensosialisasikan terkait dengan perubahan apa yang harus kita buat di dalam sekolah ini terkait dengan budaya positif yang kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang difokuskan nanti di dalam pembelajaran kita harus melakukan sebuah perubahan pembelajaran tentunya, di mana filosofi Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa anak itu harus senang, anak itu harus gembira, anak itu harus merdeka. Intinya begitu. Dalam hal ini akan saya sampaikan beberapa budaya-budaya positif yang akan kita kembangkan dalam sekolah ini. Next. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 yang kebetulan lolos dalam tes untuk menjadi guru penggerak. Baik, dalam hal ini kita akan menyampaikan terkait dengan kita sharing ya, boleh nanti kita mengajukan pertanyaan, kita dialog, kita sharing demi untuk kemajuan SMK Nurul Jadid. Nah, dalam hal ini capaian yang saya capai dalam hal ini adalah terkait dengan konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, 3 dari motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Next, capaian khusus dalam hal ini terkait dengan budaya positif atau ekosistem positif. Ki Hajar Dewantoro mengilustrasikan sebuah sebuah benda alam yang sudah disampaikan dalam hal ini. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita ini kenapa dikatakan pendidik? Karena kita tidak hanya mentransfer ilmu kepada anak, tidak hanya mentransfer kompetensi kepada anak, bukan hanya mencerdaskan secara IQ, tidak, tetapi dalam segala hal. Karena pada filosofinya bahwa Ki Hajar Dewantoro itu menginginkan kita itu menuntun agar anak itu bahagia di masa depan. Dalam akhirnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, bukan untuk bagaimana anak padi itu hidup atau mati, tetapi hanya untuk menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi,
memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Ketika kita kaitkan dengan sekolah, maka seorang pendidik itu hanya pada intinya perlu kita garis bawahi menuntut, ya, menuntut. Bukan berarti kita itu menekan kepada anak harus pintar, harus begini, harus begitu. Tidak, itu tidak sesuai dengan filosofi yang ada dalam agama. Next, dalam hal ini kita akan melakukan sebuah perubahan paradigma. Kita simulasikan seperti kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan suatu tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bagian ini memberikan sebuah stimulus bahwa ketika Anda memegang sesuatu, ketika dicoba diminta oleh temannya, apa respon kita, maksudnya respon kita bagaimana ketika sesuatu diminta oleh orang lain. Next, dan apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol. 1. Guru mengontrol murid. Kritik dan pemaparan perasaan kesalahan dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini item-item yang ada dalam perubahan paradigma teori kontrol. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, disinilah perubahan paradigma itu. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam stimulus responnya, kita mencoba. Selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, karena model karakter kita berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu tidak baik. Ketika orang memiliki kesalahan, wah itu buruk, itu jelek. Tidak bisa, karena semua orang memiliki kekurangan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Kita tidak boleh terkontrol oleh orang lain. Dan saya kebalikannya, saya bisa mengontrol orang, tidak bisa, karena mereka juga punya pendapat masing-masing. Pemaksaan ada pada satu juga ada. Model berpikir menang, ini tidak baik. Teori kontrolnya, nah ini teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu keliru ataupun tidak, itu memiliki tujuan, dan tujuan itulah yang harus kita ketahui. Dari tujuan itu, maka kita bisa menyimpulkan kenapa anak itu bisa melakukan sesuatu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain tidak bisa kita kontrol. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan lainnya. Dari stimulus respon ini, pemaksaan ada pada satu rujukan dan tidak. Dalam teori kontrol, kita harus berkolaborasi, ya, untuk menciptakan perubahan-perubahan baru, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa tujuannya? Demi kemajuan tentunya. Dalam sebuah proses pendidikan itu, kita harus bermimpi untuk memajukan sebuah lembaga. Next. Apakah, nah dari sini, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, sekarang paradigma disiplin itu sudah mulai terkikis secara definisinya. Karena sesuatu yang disiplin itu kadang kita kaitkan dengan sesuatu kepatuhan,
Artinya apa? Bahwa sebuah kedisiplinan zaman ke zaman akan berubah menjadi sebuah paksaan yang harus dilakukan. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Karena kedisiplinan itu lahir dari kita sendiri dan akan terwujud pada prosesnya sendiri. Tidak ada paksaan di situ. Apa tujuannya? Untuk pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nice. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit bukan masukan, bukan saran ya. Kita sharing, kita akan sharing terkait dengan barangkali teman-teman nanti ada masukan untuk saya, mari kita sampaikan bersama-sama terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, dari sini ini makanya saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukannya. Itu kembali lagi Pak. Baik. Nah, dari ini adalah motivasi eksternal, ini motivasi eksternal, ini adalah motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Oke, next, merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan. Kalau kita hari ini bahwa merdeka itu kita terlepas dari penjajah. Bukan hanya itu, tetapi di mana terlepasnya itu kita juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah makna dari merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Next, budaya positif. Ada lingkungan positif, keyakinan kelas, ada peraturan kader. Ini akan kita bahas untuk selanjutnya. Apa perbedaannya? Ada keyakinan kelas, ada hukuman dan ada penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bahasa itu tidak peraturan? Ya, kenapa? Next, nah ini yang kita bahas. Lanjut. Terus, nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Penting untuk menghormati semua orang dan bangga orang lain. Itu. Bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satunya. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan kepada siswa, bahwa siswa itu harus yakin bahwa menghormati, bahwa sangat penting sekali menghormati semua orang, bukan hanya orangnya yang dimiliki orangnya patut kita hormati. Bekerja keras, tanamkan keyakinan itu kepada siswa bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, karena itu pastinya akan bermanfaat. Itu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain, sehingga kita harus meyakinkan siswa ya, dalam tentunya ini yang akan kita rubah dalam keyakinan kelas itu, yang akan kita terapkan kepada siswa. Keyakinan kelas itu bahwa diterima dan dimiliki. Apa maksudnya? Siswa harus meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Ini mental. Jadi harus diperkuat mental. Lanjut. Nah, ini lanjut. Nah, ini bagaimana kalau peraturan? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Paradigma itu yang
bukan berarti sembrono anak bisa hanya pakai celana pendek kalau di bawah, tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Ini yang akan kita sharing bersama. Kenapa tidak peraturan lagi? Satu, apa alasannya? Selalu kembalikan ini contoh-contoh kalimat yang menyangkut dengan peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan. Dua, dilarang mengganggu orang lain. Aturan itu. Perintah. Hadir di sekolah 15 menit. Dilarang melakukan, dilarang menggunakan, bergantian menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas. Ada aturan yang mungkin sekali ini bisa dilanggar. Sehingga kalau itu ada aturan, maka di situ akan ada sanksi. Kita tidak diharapkan oleh dalam proses dalam filosofi mengajar dewasa, bukan yang kita, tetapi pada keyakinan kelas. Bisa kita rubah kata-kata dalam sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu yang tadi selalu pada tidak, kita kasih nama tanggung jawab. Kalau sudah tanggung jawab, tidak perlu ada peraturan, Pak. Kalau mereka sudah merasa punya tanggung jawab, tak perlu kembalikan ke sana. Menghormati orang lain dari sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan, itu terkait dengan kesehatan, keselamatan saja terkait dengan kehidupan. Kita bahwa harus meyakinkan anak tentang kesehatan, tentang menghormati orang lain, tentang sabar. Tidak perlu memunculkan bahasa yang di dalamnya itu ada masuk dalam peraturan. Maka kita harapkan kebenaran hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya peraturan. Kita harus rubah bahasa itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Next. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya ada beberapa hal pengaruh. Pengaruh jangka pendek yang panjang, penghargaan mutu, penghargaan orang di tempatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Next. Nah, ini tinggalkan dulu. Nah, maka Pak Mustahil, ketika peraturan itu dilanggar, maka akan ada apa? Sanksi atau hukuman. Nah, di sini. Maka disitulah ketika ada peraturan maka ada hukuman. Tetapi ketika kita rubah bahasa aturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas, maka beda lagi. Bukan hukuman lagi ketika anak itu satu contoh tadi tidak bertanggung jawab, maka muncul yang namanya konsekuensi. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Saya kasih contoh. Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Itu hukuman. Lihat konsekuensi. Meminta murid mengganti kertas tugas temannya juga bukan hukuman, tetapi ada sebuah konsekuensi sehingga anak merasa punya konsekuensi, merasa punya tanggung jawab. Next. Nah, apa bedanya? Setelah saya sampaikan, apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Nih, kalau ini terkait dengan peraturan yang dilanggar, kalau ini adalah keyakinan kelas yang tidak dijalankan. Inilah, kalau peraturan yang dilanggar maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, terlambat, dijewer, menyakitkan, disuruh rokok, menyakitkan, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, diolok-olok, dibully dan lain sebagainya, membenci kedisiplinan karena sering terlambat. Saya benci sekali dengan kedisiplinan. Saya cuma terlambat 5 menit. Itulah kalau ini bunyinya di sekolah itu peraturan. Ada paksaan nanti kalau peraturan. Dan lapangan harus jam berapa? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya. Konsep ini yang dulu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya. Contoh, harus mengerjakan PR karena ada selesai proyek. Itu menjadi sebuah pelajaran dasar yang tidak baik.
Tetapi kalau peraturan itu menjadi sebuah keyakinan keras, maka yang namanya hukuman sudah tidak ada. Betul? Sesuatu harus terjadi. Harus terjadi. Kalau lihat buku ya, karena sudah tanggung jawab, harus terjadi kembalikan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak berlarut-larut. Misalkan sempat memukul temannya, akhirnya dia minta maaf dan lain sebagainya. Anak menghargai diri pada akhirnya. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, baik dengan waktu, dengan alam. Jadi kodratnya sendiri-sendiri. Konsep dasar yang baik untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ya. Anak belajar dulu mematuhi peraturan. Nah, kalau sudah keyakinan jelas, maka peraturan itu akan secara otomatis akan dimatuhi. Kehidupan anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, out. Jadi kalau anak tidak melakukan keyakinan kelas itu dilanggar atau tidak dilakukan, maka dia akan kehilangan hak. Tapi dalam waktu untuk waktu